Alhamdulillah Bapak Andi sudah bergabung di tengah-tengah kita untuk mengefektifkan waktu. Izinkan saya membaca secara ringkas CV beliau. Eh, Nama Bapak Andi Suwirta, Magister Humanaria. Beliau merupakan dosen dari Departemen Pendidikan Sejarah UPI. Pada saat ini beliau sedang mengampu pendidikan pasca sarjana pendidikan sejarah di UPI. Beliau juga seorang dosen yang mengampu mata kuliah sejarah Orde Baru dan Reformasi. Lahir di Subang tanggal 9 Oktober 1962. Terima kasih, Saudara Rizky Aban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya sangat senang bisa mungkin sharing and caring ya sebagai salah satu moto ASEAN pada malam ini karena saya ingin berbagi wawasan dan pengalaman dengan mahasiswa yang menjadi harapan masa depan bangsa. Saya langsung saja ke apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang G30S PKI 1965. Saya sengaja tayangannya hanya satu slide untuk menggambarkan situasi politik pada tahun 1960-an. Ini sangat bagus, film ini menggambarkan keadaan politik tahun 60-an, yaitu apa yang para pengamat luar menyatakannya sebagai sebuah pertarungan segitiga. Persaingan segitiga, yaitu antara PKI, yang dalam gambar ini diwakili oleh DN Aidit, kemudian bersaing dengan TNI Angkatan Darat, yang dalam ini diwakili oleh Letnan Jenderal Soeharto, dan Soekarno sebagai penengah, sebagai wasit. Dalam konteks ini tepat sekali gambarnya di tengah-tengah. Manakala dua orang ini Brigjen Suparjo, salah seorang konspirator dari G30S PKI, dia adalah tentara Siliwangi untuk membuktikan bahwa dia lebih loyal kepada Presiden Soekarno daripada ke Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai pendiri Siliwangi. Sementara sebelah kanan ini adalah Kolonel Sarwo Edi Wibowo, mertuanya SBY, mertuanya SBY. Dia memihak kepada Letnan Jenderal Soeharto karena tahu Ahmad Yani adalah teman sekampung dia. Dari Purworejo, dari Banyumas terbunuh, maka dia adalah komandan RPKAD yang membantu Letnan Jenderal Soeharto untuk menumpas gerakan 30 SPKI itu. Oke, sekarang kita lihat ketiga kekuatan tadi. Pertama, PKI. Mengapa PKI begitu kuat pada tahun 1960-an? Saya pikir PKI didirikan tahun 1920-an memang sejak awal ideologi partai ini adalah anti penjajahan. Dan ini yang menarik bagi orang Islam juga. Membela golongan mustada'afin, golongan yang tertindas. Sehingga seorang pemikir Islam dari Pakistan, Muhammad Iqbal, dia bilang, communism is Bolshevikism plus God. Jadi bagi Iqbal, bagi cendekiawan Muslim pada awal abad 20, komunis itu adalah partai yang radikal, kalau ditambah dengan Tuhan, itu sejalan dengan perjuangan Islam. Tapi jangan lupa juga bahwa PKI atau komunisme itu juga tidak solid. Dalam dunia komunisme itu ada dua. Satu adalah komunis internasional yang dipanggil dengan Komintern. Di Indonesia diwakili oleh sosok Musso yang melakukan pemberontakan pada zaman Belanda dan dalam peristiwa Madiun 1948, dan DN Aidit yang nanti melakukan peran penting dalam G30S PKI 1965. Itu adalah sosok pemimpin komunisme internasional. Tapi ada juga komunisme yang, ini istilahnya agak kurang bagus, Komnas. Maksudnya komunisme nasional. Yang orientasinya nggak mau didikte oleh komunisme internasional, tapi menyesuaikan dengan keadaan nasional. Ini diwakili oleh tokoh seperti Tan Malaka, dan tokoh penting juga pada masa awal Orde Baru, ada Malik. Itu orangnya Tan Malaka juga, orang Murba, mendirikan partai politik nanti namanya Murba.
Oke, PKI demikian penting sehingga tahun 1950-an pun ketika pemilu pertama 1955 dia juara keempat. Jangan lupa PKI disenangi juga oleh masyarakat Indonesia ini. Dia juara keempat, juara satunya PNI, Partai Nasional Indonesia, juara duanya Masyumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia, juara tiganya NU, Nahdlatul Ulama, keempat PKI. Bahkan pada tahun 1960-an menjelang peristiwa G30S PKI, kalau saja diadakan pemilu secara luber, orang bilang PKI akan menjadi juara satu. Karena apa? Karena program PKI tahun 60-an sangat populer. Apa yang disebut dengan turba, turun ke bawah. Istilah sekarang mungkin belusukan. Nanti terpengaruh juga nih mahasiswa tahun 60-an, perguruan tinggi mulai mengadakan juga program KKN, kuliah kerja nyata, supaya para pemimpin komunis itu menyelami kehidupan masyarakat seperti apa. Ini program yang sangat populer, program turba, turun ke bawah, program belusukan, atau program kalau mahasiswa kuliah kerja nyata, menjadikan PKI begitu populer tahun 60-an. Itu tentang PKI. Sekarang, mengapa TNI Angkatan Darat juga kuat tahun 60-an? Saya pikir TNI Angkatan Darat, tentara kita beda dengan tentara di negara lain. Tentara Indonesia itu sering menggambarkan dirinya sebagai seorang kesatria. Kalau kita lihat dunia pewayangan, kesatria itu tidak hanya tokoh yang mahir memainkan senjata, tapi juga dia penguasa. Lihat Arjuna, dia mahir memainkan senjata, dia juga penguasa. Lihat Bratasena, Bima, dia juga selain mahir memainkan senjata, punya kuku Pancanaka, dia juga seorang penguasa. Jadi tentara Indonesia sejak awal kelahirnya tahun 40-an masa revolusi adalah sosok seorang kesatria. Lebih-lebih pada masa revolusi, peran tentara sangat nyata ketika pimpinan sipil, presiden, wakil presiden, menteri-menteri kabinet pada tahun 1948 ditangkapi oleh Belanda dalam agresi militer Belanda II. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, pemimpin sipil ditangkapi oleh musuh. Dan TNI yang mampu menyelamatkan republik ini karena Jenderal Sudirman bergerilya, tidak berhasil ditangkap oleh Belanda. Sehingga Jenderal Sudirman mampu membangun satu sistem pemerintahan bayangan yang sampai sekarang masih tetap kokoh, dari pusat yang disebut dengan Mabes Abri, di provinsi ada Kodam, di kabupaten ada Kodim, di kecamatan ada Koramil, di desa ada Babinsa. Jadi struktur pemerintahan bayangan itu produk dari revolusi. Sangat berperan penting. Dapat Anda bayangkan, kalau sekarang hari ini Jokowi, Ma'ruf Amin, dan kabinet menterinya diserbu oleh tentara Amerika, ditangkapi. Saya pikir Indonesia tidak akan kolaps karena sudah ada pemerintahan bayangan dari Mabes Abri, Kodam, Kodim, Koramil, sampai dengan Babinsa. Jadi kalau mahasiswa masa reformasi bilang kepada TNI, back to barak, jangan berpolitik. TNI bilang, enak aja loh, gue berjuang dulu melamatkan republik ketika para pemimpin sipilnya ditangkapi oleh musuh. Begitu juga memasuki tahun 1950-an, TNI berperan karena terjadi proses nasionalisasi perusahaan asing, terutama perkebunan, pertambangan, perminyakan. Hanya TNI yang bisa mengamankan aset-aset perkebunan, pertambangan yang dinasionalisasi dari perusahaan-perusahaan asing tersebut. Lebih-lebih dengan demikian memasuki tahun 60-an, TNI dengan demikian menjadi tumpuan semua kekuatan politik di Indonesia dan bisa mengimbangi PKI. Tapi jangan lupa TNI juga sama seperti PKI ada friksi, terutama dari TNI elit di Jawa, yaitu antara tentara Siliwangi di Jawa Barat, tentara Diponegoro di Jawa Tengah, dan tentara Brawijaya di Jawa Timur adalah memainkan peranan penting, walaupun sering juga terjadi perselisihan politik. Sekarang yang ketiga, Soekarno sebagai penengah, sebagai presiden. Saya pikir Soekarno adalah bapak kemerdekaan bangsa yang sejak muda, sejak mahasiswa ITB dan lulus dari ITB mendirikan Partai Nasional Indonesia dan punya cita-cita ingin mempersatukan tiga kekuatan politik bangsa yang terdiri atas golongan nasionalis, golongan agama, golongan komunis yang nanti tahun 60-an dipanggil Nasakom. Nasionalisnya diwakili oleh PNI,
Partai Nasional Indonesia, agama jadi diwakili oleh golongan NU, Nahdlatul Ulama, dan komunisnya tentu diwakili oleh PKI. Tapi situasi politik tahun 60-an, partai-partai politik seperti NU, PNI kalah bersaing dibandingkan oleh PKI yang tadi punya program Turba dan sangat populer program-programnya. Tapi seperti juga PKI, seperti juga TNI, para pendukung Soekarno yang bergabung dalam PNI juga terbelah juga. Nanti tahun 60-an ada PNI ASU, pimpinan dari Ali Surahman dan Ali Sastroamidjojo dan Insinyur Surahman. Ada juga PNI OSA USEP, Osa Maliki dan Usep Raduwi Harja. ASU dalam bahasa Jawa artinya gogog ya. Tapi bisa juga ASU itu singkatan anak-anak Soekarno ya. Jadi kembali lagi ke pertarungan segitiga. Pertarungan segitiga ini, persaingan segitiga ini mulai goyah ketika pada bulan Agustus 1945 sang penyeimbang sakit mendadak, bahkan muntah-muntah. Sehingga menjadikan PKI dan TNI Angkatan Darat bersiap-siap apa yang akan terjadi dalam sebuah pertarungan kalau wasitnya penyeimbangnya sakit. Bahkan dokter-dokter dari Cina yang diminta oleh PKI dan AID memprediksi Soekarno bakal meninggal. Kalau hidup pun akan lumpuh. Jadi dengan sakitnya presiden ini merupakan background, latar belakang mengapa muncul peristiwa yang sangat mendadak, mengagetkan semua orang yang dipanggil dengan G30S PKI 1965. Seorang pengamat barat, John Rosa, menggambarkan sakitnya presiden dan pertarungan segitiga ini digambarkan sebagai pertarungan sebuah tinju antara petinju PKI di satu sisi, petinju Angkatan Darat di sisi lain, dengan wasitnya Soekarno. Dapat Anda bayangkan, kalau dalam pertandingan tinju wasitnya sakit, atau wasitnya nanti berat sebelah, apa yang akan terjadi? Maka berlakulah, saya menulis kemarin dalam PR, satu peristiwa G30S PKI 1965 yang saya panggil Malam Jahanam. Mengapa? Karena pada malam itu, bayangkan, 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama meninggal dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia tanpa ada perang yang dahsyat, tanpa ada pertempuran yang hebat, 6 jenderal meninggal. Tapi hal yang juga ajaib, dari 7 jenderal yang mau diculik itu ada 1 yang meloloskan diri. Jenderal Abdul Haris Nasution dari Siliwangi. Itu luar biasa. Semua orang nggak percaya bagaimana rumahnya sudah dikepung, kok bisa lolos. Sementara yang lain tertembak di rumahnya atau dibawa ke desa Lubang Buaya dan akhirnya dihabisi juga. Saya pikir dengan kematian jenderal-jenderal dari Angkatan Darat ini menyebabkan terjadi satu tindak balas ya dari TNI Angkatan Darat terhadap pimpinan PKI atau terhadap anggota-anggota yang bersimpati dengan PKI. Saya pikir PKI, terutama pimpinnya DN Aidit, melakukan kesalahan fatal dengan gerakan 30 September ini, termasuk Presiden Soekarno, karena pada tanggal 1 Oktober, dia pergi ke Halim, markas konspirator pemberontaknya G30S, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Brigjen Suparjo ini. Aidit pergi ke Halim menunjukkan bahwa ada hubungan khusus dengan konspirator G30S ini. Soekarno pun pergi ke Halim. Orang memandang ini wasitnya kok malah ikut-ikutan membela PKI. Lebih-lebih nanti setelah G30S yang memakan jenderal dari Angkatan Darat itu, sikap Presiden menyepelekan peristiwa itu. Presiden selalu menyatakan terbunuhnya para jenderal adalah riak kecil dalam sebuah gelombang revolusi yang besar. Bayangkan, Jenderal Malabi saja di Surabaya meninggal, Inggris marah itu, dibombardir area-area Surabaya itu tahun 45. Ini 6 jenderal terbunuh. Soekarno bilang kecil dalam sebuah peristiwa revolusi. Bahkan Presiden Soekarno juga tidak menghadiri pemakaman para jenderal pada 5 Oktober 69. Dan itu dimanfaatkan oleh pidatonya Jenderal Abdul Haris Nasution yang lolos, dan pidatonya luar biasa.
Jenderal Nasution bilang dalam film ditayangkan ya, kita telah dipitnah saudara-saudara. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dari pidatonya Jenderal Abdul Haris Nasution dan dari berita-berita yang disebarkan oleh surat kabar milik Angkatan Darat, maka sebagai tindak balas terhadap gerakan 30 September yang diyakini didalangi oleh PKI ini, terjadilah reaksi yang dipanggilnya NATO, itu adalah singkatan dari Nasution dan Soeharto. Terjadilah apa yang disebut dengan the killing field, pembunuhan besar-besaran, terutama di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, dan di Sumatera Utara, dengan korban orang yang dituduh sebagai PKI atau anggota PKI atau pimpinan PKI 500.000 sampai 1 juta orang. Bayangkan 6 jenderal, harganya sangat mahal, harus dibalas dengan 500.000 sampai 1 juta orang. Tapi jangan salah tafsir juga, tidak semua korban itu yang membunuhnya adalah Angkatan Darat. Dalam banyak hal, TNI Angkatan Darat dibantu oleh kekuatan-kekuatan anti komunis. Di Jawa Tengah misalnya, yang membunuh PKI bukan TNI, tapi orang-orang PNI OSA-USEP atau PNI non-ASU yang tidak setuju dengan pimpinan PNI Ali Safra Mijoyo dan Insinyur Surahman. Di Jawa Tengah yang membunuh PKI orang-orang NU, Banser, Ansor, termasuk HMI ya. Jadi bukan Angkatan Darat. Di Bali orang-orang PNI juga, pendukungnya Soekarno yang tidak setuju dengan komunis. Di Sumatera Utara, karena kampungnya Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Abdul Haris Nasution punya partai politik namanya IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang membantai orang-orang PKI adalah organisasi Sayap Pemuda IPKI, Pemuda Pancasila. Itulah tindak balas dari gerakan 30 September yang gagal, yang telah mengorbankan 6 jenderal Angkatan Darat, dan kemudian orang-orang PKI, pimpinan PKI disapu bersih pada bulan Oktober, November, Desember 1965. Sementara pada bulan berikutnya, Januari, Februari, Maret 1966, sekarang giliran mahasiswa-mahasiswa yang anti komunis demonstrasi. Mahasiswa dari UI, dari IPB, dari ITB Bandung, dari IKIP Bandung, sekarang UPI, dari Pajajaran, dari UGM, yang anti komunis melakukan demonstrasi menuntut supaya PKI dibubarkan. Kabinet diresapel, diretul supaya jangan ada menteri-menteri yang pro Gestapo. Dan turunkan harga, itu yang dikenal dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh kami. Dan kalau mahasiswa berdemonstrasi tidak hanya mengutuk PKI, dia juga menyindir, terutama menyindir Presiden Soekarno juga ya. Kan mahasiswa kalau demonstrasi nyanyi-nyanyi ya, lihat catatan demonstrannya Sohoki. Nyanyian yang terkenal itu nyanyian Anak Ayam Turun 10, tapi diplesetkan. Lagunya yaitu Win kawin kawin kawin, presiden kita tukang kawin. Blogo 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 blog, menteri kita memang goblok. Demonstrasi mahasiswa ini yang dilakukan oleh mahasiswa di universitas-universitas di kota-kota besar di Indonesia tentu saja mereduksi wibawa presiden. Sehingga presiden merasa perlu mengeluarkan sebuah surat perintah untuk menjaga wibawanya. Itulah yang disebut dengan Super Semar. Surat perintah 11 Maret dengan isinya ambil tindakan yang dipandang perlu demi keamanan dan ketertiban dan demi wibawa presiden. Ini presiden diolok-olok oleh mahasiswa nih. Tapi sang penerima Super Semar, Letnan Jenderal Soeharto, beda tafsir, beda pandangan. Jadi kalau Presiden Soekarno mengharapkan bahwa ambil segala tindakan yang perlu demi keamanan dan ketertiban itu, mestinya hentikan the killing field, hentikan pembunuhan besar-besaran di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara, dan tertibkan demonstrasi mahasiswa supaya jangan menghujat menteri, supaya jangan mengolok-olok presiden. Bahkan istrinya presiden yang di Bogor itu dicoret-coret temboknya oleh para mahasiswa anti komunis ya. Sebagai Ibu Hartini, bayangkan, Soekarno memang dapat gelar yang hebat-hebat pada tahun 60-an. Bapak Revolusi Agung, Guru Agung, Buruh Agung. Akhirnya rumahnya istrinya Soekarno di Bogor, Ibu Hartini, ditulis di temboknya, Lonte Agung. Lonte bahasa
Bahasa Sundanya bondon ya. Jadi Soekarno merasa wibawanya tercoreng dan memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga wibawa dia. Tapi apa tindakan Letnan Jenderal Soeharto? Tindakan dia adalah satu hari setelah menerima Super Semar, dia malah membubarkan PKI. Kata Soekarno, Harto, kalau kamu membubarkan PKI artinya menghilangkan salah satu ideologi saya, Nasakom. Nanti Nasakomnya jadi NASA, pesawat terbang Amerika Serikat. Tapi Letnan Jenderal satu bilang, Bapak Presiden, ini tuntutan mahasiswa. Jadi komunis adalah sumber dari segala bencana, kan itu dibubarkan. Yang kedua, menangkapi para menterinya Soekarno yang terindikasi terlibat dalam G13 PKI. Terutama Menteri Luar Negerinya, Subandrio, Direktur Bank Indonesia Yusuf Muda Dalam, dan menteri-menteri yang lainnya. Tahu bahwa tindakan Letnan Jenderal Soeharto tidak sesuai dengan harapan Presiden, Presiden membuat satu pidato pada tanggal 17 Agustus oleh mahasiswa, tapi nggak ngerti isi pidatonya, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tapi pidato itu isinya namanya saya jas merah. Membela, memuji-muji peranan PKI pada zaman pergerakan nasional pada masa revolusi. Ini membuat TNI Angkatan Darat marah. Mengapa Presiden, sang penengah, sang wasit ini tidak adil? Terus-menerus memuji PKI, terus-terus membela PKI, melindungi tokoh-tokoh PKI, sehingga Letnan Jenderal Soeharto akhirnya merasa perlu untuk memanggil MPRS yang sekarang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, tokoh yang lolos dari penculikan itu, untuk meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR. Pada tahun 67, MPRS mengadakan sidang istimewa, meminta pertanggungjawaban Presiden 3 hal yang tidak akan bisa dijawab oleh Presiden. Kata Jenderal Abdul Haris Nasution, yang terhormat Bapak Presiden, tolong jelaskan kepada kami, Anda sebagai mandataris, pertama, jelaskan tentang G30S PKI, prolog dan epilognya. Soekarno bingung, sampai sekarang saja kita masih berdebat tentang G30S. Ini Soekarno diminta jelaskan prolog dan epilog G30S. Soekarno nggak bisa menjawab. Ya. Yang kedua, kata MPRS, Bapak Presiden harus bertanggung jawab atas krisis ekonomi. Sehingga inflasi sampai 650%, harga-harga naik, ekonomi hampir bangkrut. Presiden harus bertanggung jawab. Soekarno bukanlah pakar ekonomi, dia tukang insinyur, arsitektur, alumni ITB. Setelah tidak ada Muhammad Hatta sebagai pakar ekonomi, sebagai wakil presiden, ekonomi Indonesia memang berantakan. Yang ketiga, kata MPRS, Presiden harus bertanggung jawab terhadap krisis moral, terutama penghinaan pada wanita. Wah, Soekarno banyak istrinya kan, lebih dari 4 ya. Kebetulan yang nanyanya orang yang setia pada satu istri. Jenderal Abdul Haris Nasution istrinya 1, Letnan Jenderal Soeharto istrinya 1. Ini Presiden istrinya banyak. Kalau Presiden istrinya banyak, ya akan diikuti oleh menteri-menterinya. Waktu menterinya ditanya, mengapa Anda punya banyak gundik, punya banyak will, wanita idaman lain? Menterinya bilang, ikut kebiasaan Presiden. Jadi kata MPRS, Presiden harus bertanggung pada krisis moral. Karena tidak bisa menjawab secara memuaskan pertanyaan MPRS, maka akhirnya kekuasaan Presiden dialihkan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Lebih-lebih karena sikap politiknya tidak berubah, terus-menerus membela PKI. Dalam sidang MPRS 1968, sekarang kekuasaan Soekarno dicabut sebagai Presiden, diserahkan kepada Jenderal Soeharto. Apa yang ingin kita pelajari dari peristiwa G30S PKI 1965? Di Indonesia, proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto perlu waktu 3 tahun, dari 65 sampai 68. Ya. Kalau di luar negeri, kalau kudeta cukup 2-3 jam. Tapi di Indonesia perlu waktu 3 tahun. Saya pikir itu tentang peristiwa G30S PKI 65 yang harus Anda pahami. Itu kisah dari saya sendiri tidak mengalami, tapi karena saya dosen sejarah, banyak membacalah tentang peristiwa itu ya. Terakhir, apa tantangan kita ke depan? Atau apa refleksi kita dari peristiwa G30S PKI?
bagi saya generasi milenial tentu harus punya wawasan sejarah yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, kalau Indonesia ingin mempertahankan Pancasila sebagai sesuatu yang sakti, nah sekarang kan peringatan 1 Oktober Pancasila ini sakti. Sakti mandraguna, otot kawat balung wesi, ora tedas kampak peluneng pande ya. Kata Soekarno begitu, Pancasila sakti itu ya. Itu haruslah Pancasila yang in action. Pancasila yang tidak hanya sebatas slogan, tapi harus diamalkan dalam kenyataan. Apa itu? Menurut saya Pancasila sudah sangat jelas bagaimana menjadikan masyarakat Indonesia ini adil dan sejahtera. Saya kira dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, menurut saya akan bisa mengatasi ideologi apapun termasuk ideologi komunisme. Sebab bagi saya ideologi komunisme belum mati. Ideologi itu di mana-mana tidak akan mati. Soekarno bilang, waktu zaman Belanda, Anda boleh memenjarakan saya secara fisik, tapi pikiran saya, ideologi saya tidak akan mati. Jadi bagi saya ideologi komunisme belum mati sekarang. Lebih-lebih sekarang ada role model yang bagus tentang ideologi komunis. Bapak mohon maaf, waktu pemateriannya udah habis, Pak. Oke, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Sedikit saja, ada role model komunis yang bagus, Rusia, Cina, dan Vietnam. Jadi kalau generasi milenial ingin menunjukkan bahwa Pancasila itu sakti, ya negara ini harus lebih bagus daripada Rusia, harus lebih bagus daripada Cina, harus lebih hebat daripada Vietnam. Itu saja menurut saya refleksi dan tantangan bagi generasi milenial ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Anies Wirta atas penyampaian mengenai sejarah dari G30 SPKI ini, dan juga menjadi awal pemantik bagi diskusi kita selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab selama 10 menit. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Setelah itu menyebutkan nama dan asal instansinya. Pada peserta dipersilahkan. Silakan Kang Muhammad Azam. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azamatin dari jurusan akuntansi UPI. Tadi sudah dijelaskan secara jelas juga gitu sama Pak Andi perihal mengenai sejarah peristiwa G30 SPKI gitu. Jadi secara ideologi pun kan kita sekitar tahun 1960 itu kita menganut demokrasi parlementer gitu. Jadi di mana demokrasi terpimpin gitu ketika 1960 itu. Dengan Presiden Soekarno itu menetapkan suatu pokok ajaran Panca Azimat Revolusi kalau tidak salah itu, yaitu Pancasila, Nasakom, Manipal Usdek, Trisakti, dan Berdikari. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya ini kan Soekarno itu pernah mengucapkan bahwasannya revolusi yang berhasil itu dibangun oleh 3 golongan, nasionalisme, agama, dan komunis. Mungkin izin bertanya kepada Pak Andi gitu, mungkin apa yang melatar belakangi Soekarno untuk memunculkan pemikiran komunis ini dalam suatu konsep di mana konsep ini bisa dikatakan berhasil untuk melakukan revolusi gitu. Terima kasih, moderator. Terima kasih pertanyaannya, Saudara Ajam. Saya tadi sudah menyatakan Soekarno sejak muda, sejak mahasiswa ITB dan mendirikan PNI, dia pengamat politik yang baik juga. Jadi bagi dia kekuatan-kekuatan politik dari dulu sampai sekarang itu ada 3 varian, ada 3 kekuatan besar. Ada kekuatan politik nasionalis, ada kekuatan politik Islam, ada kekuatan politik komunis. Itu sampai sekarang. Anda boleh sebutkan sekarang partai sekarang. PDIP jelas nasionalis. PKS Islam. Orang-orang PKI-nya banyak ngumpul di PDIP, kan ada anggota parlemennya Aku Bangga jadi anak PKI kan. Jadi dari dulu sampai sekarang 3 kekuatan besar ini saya pikir ingin dipersatukan oleh Soekarno, dan Soekarno yakin sebagai orang yang mampu mempersatukan 3 kekuatan itu bisa membangun Indonesia.
Kemudian tentang slogan-slogan, ya Soekarno memang seorang orator yang hebat ya, tapi slogan-slogan itu kalau tidak dilaksanakan dengan baik ya jadi bahan tertawaan juga ya. Manipol Usdek itu orang Sunda sering menyindir Manipol Usdek maneh sabotol aing sablek. Jadi menunjukkan dia hanya sekedar slogan, tidak dilaksanakan in action. Sama seperti kita sekarang ngomong Pancasila, saya Pancasila, saya Pancasila. Kalau tidak dilaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya bohong juga gitu. Jadi bagi saya slogan-slogan yang hebat, oke, tapi implementasinya itu lebih penting. Terima kasih, itu jawaban saya. Terima kasih Pandi atas jawabannya. Selanjutnya kepada para peserta masih ada waktu untuk bertanya, dipersilahkan. Nah, pertanyaannya, jikalau kita menganalisa mulai dari terjadinya gerakan ini, menurut saya seakan-akan Soeharto datang sebagai malaikat penyelamat Indonesia dari paham komunis. Apakah tidak ada peranan Soeharto di balik gerakan G30 SPKI? Jikalau kita menganalisa, cara beliau menumpaskan gerakan ini berjalan secepat kilat, seperti sudah mengenal datangnya hujan, seakan dia itu tahu titik lemah dari gerakan ini. Bagaimana menurut sudut pandang kita ini, Pak? Oke, pertama tadi saya bilang pertarungan segitiga. Jadi kalau ada pertanyaan siapa dalam G30 PKI, tiga pihak itu paling bertanggung jawab. PKI juga merancang, Aidit ada di Halim, pusat komplotan, Soekarno juga merancang, Letkol Untung tidak mungkin bergerak kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, sebab Letkol Untung adalah pengawal Cakrabirawa, pengawal Presiden. Tentu Angkatan Darat juga punya rancangan yang disebut dengan Dewan Jenderal. Jadi bagi saya Soeharto bukanlah sendirian. Tentu tadi saya bilang lolosnya Nasution itu adalah blunder bagi PKI, bagi Soekarno. Sehingga Soekarno bilang, wah ini ada kekuatan baru yang akan menumpas kita, namanya NATO. Singkatan dari Nasution dan Soeharto. Dan tadi jangan lupa melengsarkan Soekarno itu pakai gayanya orang Jawa perlu waktu 3 tahun. Kalau di luar negeri 2-3 jam beres kudeta itu. Di kita alon-alon waton kelakon, ngeremet asal selamat, setahap demi setahap, tapi presiden bisa dipreteli kekuasaannya, apakah melalui demonstrasi mahasiswa, dengan mengolok-olok presiden, dengan menghujat para menterinya, atau akhirnya melalui sidang istimewa MPRS. Perlu waktu 3 tahun, bukan hal yang mudah bagi Letnan Jenderal Soeharto untuk menurunkan presiden. Presiden Soekarno adalah bapak proklamasi kemerdekaan, wibawanya begitu besar. Soeharto sendiri untuk bisa melaksanakan pemilu 1971 untuk melegitimasi kekuasaannya nunggu sampai Presiden Soekarno meninggal dunia 1970. Sebab kalau masih hidup wibawanya sangat besar. Jadi bagi saya TNI Angkatan Darat mampu mengatasi PKI bukan semata-mata oleh Soeharto, oleh Nasution juga. Bahkan tadi waktu mengganyang orang-orang komunis kan tidak hanya Angkatan Darat. Orang Banser, Ansor, NU, PNI di Jawa Tengah, orang Bali, orang Sumatera Utara, umat Islam umumnya anti komunis, tentu saja menghantam orang-orang komunis. Jadi menurut saya Soeharto bukan satu-satunya hero, ada Nasution, ada Sarwo Edi Wibowo, mertuanya SBY, yang mampu merebut RRI hanya dalam 25 menit. Ya. Hebat itu. Karena tahu rekan seperjuangannya Ahmad Yani terbunuh begitu tragis. Jadi janganlah terlalu mendewa-dewakan Soeharto. Yang lain juga punya peran. Apalagi organisasi mahasiswa punya peran membantu Pak Harto untuk mengolok-olok wibawa pemerintah. Sehingga presiden pun jadi jatuh, legitimasinya menjadi berkurang. Bahkan mahasiswa yang radikal ingin Soekarno diadili karena bertanggung jawab terhadap peristiwa G30 PKI. Tapi Pak Harto sangat bijak, dia tidak mengajukan presiden ke pengadilan sebab dia yakin kalau diajukan ke pengadilan nanti dia juga mungkin suatu saat akan diajukan ke pengadilan oleh penggantinya, dan itu benar-benar tindakan yang bijak karena ketika Pak Harto turun pun 98 dan Megawati jadi presiden, Megawati nggak mengajukan Pak Harto ke pengadilan karena tahu bapaknya pun diperlakukan dengan cukup manusiawi. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak Andi atas pemaparannya. Apakah sudah terjawab, Kang Asman? Ya, sudah cukup terjawab. Masih ada sedikit waktu untuk
sesi diskusi tanya jawab. Pada peserta dipersilahkan. Izin moderator boleh bertanya kembali. Ya, silakan Kang Azam. Jadi sebenarnya peristiwa G30 SPKI ini itu kan sebagai sebab akibat dari ketujuh jenderal ini menolak dari pembentukan angkatan kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai gitu. Nah, mungkin kan setelah peristiwa G30S ini nama Soeharto ini semakin melambung dan semakin terkenal juga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini mungkin bagaimana posisi Soeharto ketika adanya kebijakan mengenai angkatan kelima, yaitu buruh dan tani itu dipersenjatakan gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Roy Azam. Saya pikir program buruh tani bersenjata itu programnya PKI dan didukung oleh Partai Komunis Cina. Tentu Angkatan Darat tidak bersetuju. Tidak hanya Jenderal Ahmad Yani, Nasution menolak, Jenderal Soeharto, semua pimpin Angkatan Darat kalau tentang program angkatan kelima menolak. Bahkan ketika Presiden Soekarno melakukan program Ganyang Malaysia, sehingga PKI bilang untuk mengganyang Malaysia, buruh tani harus dipersenjatai. Angkatan Darat ragu. Bagi Angkatan Darat, musuh utama itu bukanlah Nekolim Malaysia, tapi bahaya kuning dari utara, yaitu kekuatan komunis Cina yang membantu PKI di Indonesia. Jadi menurut saya anti angkatan kelima itu bukan hanya Letnan Jenderal Soeharto, semua pimpinan Angkatan Darat, Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, dan pembantu-pembantu yang terbunuh itu sangat anti angkatan kelima. Karena peristiwa Madiun menunjukkan kalau tentara itu di luar angkatannya 4, Angkatan Darat, udara, laut, polisi, ya repot nanti. Jadi menurut saya itu tidak hanya semata-mata sikap Letnan Jenderal Soeharto yang anti angkatan kelima karena itu program PKI, tapi pimpinan angkatan yang lain kompak dalam hal ini menolak program angkatan kelima. Oke, sebagai info tentang G30 PKI sudah banyak buku ya, termasuk saya menulis buku juga. Jadi sebaiknya mahasiswa yang bukan dari jurusan sejarah boleh banyak membaca buku tentang peristiwa ini, karena peristiwa ini penting ya. Peristiwa yang mampu mengubah jalannya sejarah Indonesia, terutama pergantian kekuasaan dari presiden pertama ke presiden yang kedua. Dan mengapa ini terjadi? Kalau menurut saya, oke, banyak faktor, tapi menurut saya pemilu nggak jalan di Indonesia. Jadi kalau pemilu nggak jalan, mekanisme nggak, demokrasi nggak jalan, maka pergantian pimpinan itu dengan cara kekerasan. Jadi pemilu itu adalah sarana demokrasi untuk mengganti pimpinan dengan cara damai. Dan alhamdulillah kita di era reformasi sekarang melaksanakan pemilu dengan damai, dan terutama tadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, jabatan presiden harus dibatasi 2 kali saja. Jangan lama seperti Soekarno, jangan lama seperti Soeharto. Akhirnya endingnya nggak baik. Pasti ada kekerasan karena terlalu lama berkuasa. Jadi saya pikir Anda hidup di era reformasi dan ada reformasi amandemen 45 supaya presiden cukup 2 periode, itu adalah satu prestasi besar generasi reformasi untuk membatasi kekuasaan presiden. Tapi sekarang presiden ingin supaya 3 periode, wah ini udah tanda-tanda nggak beres lagi, ini udah cukup. Betapapun hebat itu kayak di Amerika, betapapun hebat itu cukup 2 periode. Ini udah kurang berprestasi, ingin 3 periode, bagi saya kemunduran ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Pak Andi atas jawabannya. Para peserta, sesi diskusi tanya jawab pada materi yang satu ini telah selesai. Selanjutnya pemberian sertifikat kepada pemateri. Tolong panitia di share screen dan didokumentasikan. Diterima ya Bapak sebagai simbolis. Terima kasih panitia sudah memberikan sertifikat pada saya terima dengan senang hati.